Panen kunyit di belakang rumah. Halo Beb, assalamualaikum. Nah, sebenarnya iki aku ketinggalan kereta yo Bebku. Soalnya Pak suami itu nggak ngomong-ngomong kalau udah mulai ngunduh kunyit. Tadi tuh aku lagi sibuk bersihin ikan ya Beb. Jadinya aku nggak tahu. Nah pas aku keluar lah, kok ternyata udah dapat satu bak gede kayak gini. Jadi maaf ya kalau ini videonya itu tiba-tiba udah dapat segini. Karena emang aku nggak punya video dari awalnya. Nah jadi sebenarnya yang nanam kunyitnya ini tuh mamanya suami aku alias ibu mertua. Jadi di sini kita inisiatif buat bantu manennya. Soalnya ini nanamnya tuh udah lama banget, udah setahun lebih ya, makanya ini dapatnya juga banyak banget. Takutnya kalau nggak cepet-cepet dipanen ntar keburu busuk semua. Ini aja udah ada beberapa yang mulai busuk karena emang udah selama itu ya nanamnya. Aku inget banget dulu pas nanam ini tuh pas zaman-zaman Pak suami masih suka melihara sapi. Nah ini kita juga dibantuin sama anak-anak buat manen kunyitnya. Ini sekalian mereka tuh sambil ngumpulin cacing ya, karena banyak banget cacingnya. Ini mereka udah sibuk banget ngajakin mancing, walaupun nggak tahu ya kapan mau mancingnya. Ini yang penting dikumpulin aja sama mereka. Ini adik Faris udah pro banget megangin cacingnya, nggak ada rasa takut-takutnya sama sekali. Kebetulan emang kita nggak ada yang takut ya kalau cuma megangin cacing. Ini Mbak Vira juga nggak ada takut-takutnya sama sekali. Mungkin kalau sejenis ulet kali ya, kita tuh pada geli. Aku pun geli ya kalau ngeliat ulet. Oh iya BTW ini kita ngambilin kunyitnya di belakang rumah dekat perbatasan. Jadi ini kunyitnya tuh ditanam bersebelahan dengan kandang sapi ya Beb. Tapi ini udah lama banget gak dipakai, makanya ini kunyitnya bisa subur banget. Karena ya emang secara nggak langsung ini tuh udah banyak pupuknya karena bekas kotoran sapi. Tuh tahu-tahu kita udah dapat satu angkong dan ini masih ada loh yang belum diambilin Beb. Padahal ini tuh nanamnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu luas gitu loh tempatnya. Nggak nyangka bisa dapat sebanyak ini karena loh. Efek ngelihat hasil panennya yang sebanyak ini, jadi aku sama Pak suami tuh kepikiran buat nanam juga di kebun. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya nggak akan bisa deh, soalnya ladang kita itu masih berantakan banget, masih banyak kayu berserakan di mana-mana. Dan akhirnya setelah tak pikir-pikir, aku suruh Pak suami buat nebangin beberapa pohon di area ini aja karena mau aku tanemin jahe, cabai dan lain-lain. Nah ini dia hasil akhir panen kunyit kita, dapat satu angkong lebih. Ini beberapa pohon kunyitnya ditanemin lagi sama Pak suami, tentunya yang masih ada umbinya ya, dan umbinya itu masih muda, jadi ditanam lagi aja biar nanti tumbuh lagi dan bisa dipanen lagi. Nah karena panen kunyitnya udah selesai, jadi ini kita mau pindah ke depan buat nyuciin kunyitnya. Kenapa dicuciin di bagian depan sini? Karena selangnya adanya ke arah sini ya Beb. Ini yang nyuci biar Pak suami aja, aku bagian ngeliatin aja deh. Nah untuk nyuci kunyitnya itu nggak usah terlalu yang bersih banget ya Beb, yang penting tanahnya tuh